Gue inget banget dulu, waktu SMA kelas 2 kan kelas dibagi sesuai kelompok peminatan siswa dan karena gue masih belum ngisi angket, jadinya gue malah dimasukin ke kelompok A. Yang ngisi mata pelajarannya ada kayak simulasi perang, mat lanjut, fisika, kimia, sama biologi. Gue langsung lemes banget waktu tahu masuk paket A. Tapi ya udahlah, karena gue emang anaknya bodo amatan dan malas buat belajar, gue nyantai aja. Singkat cerita, waktu baru aja masuk kelas, gue di sini gak sengaja ngeliat cewek pendek yang lagi loncat-loncat. Dia bukan senam atau main lompat tali, tapi dia mau nyoba ngambil buku yang ada di rak paling atas. Yang bisa dibilang lumayan tinggi buat dia yang seukuran Cleo. Gue ngeliat itu gak pakai mikir, langsung aja berdiri di belakang dia dan bantu ngambil buku yang mau dia ambil. Terus waktu gue ngasih buku itu ke si cewek, dia bilang makasih ke gue dan langsung ngacir ke bangku dia. Gue masih belum jawab tapi dia udah lari aja. Gue mikir gini, mungkin dia takut karena badan gue yang gede banget. Singkat cerita, waktu pelajaran kimia di kelas gue, guru ngasih kita tugas kelompok melakukan uji coba lab kelompoknya 2-3 orang. Dan ya bisa ditebak, gue nggak pernah banyak omong dan selalu tidur di kelas 1, sama sekali nggak punya teman waktu masuk ke kelas 2 SMA. Yang buat gue sulit dapat kelompok, dan di tengah kebingungan gue nyari kelompok itu, tiba-tiba aja cewek Cleo tadi datang ke meja gue dan nawarin buat gue sekelompok sama temen dia juga. Jadi ntar kita bertiga. Gue yang emang gak ada pilihan lain ngeiyain, meskipun gue ngerasa sedikit aneh karena anak-anak kelas yang lain pada ngeliatin gue gabung sama dua kelompok cewek itu. Dan terus waktu gue baru aja nyampe di meja kedua cewek itu, mereka ngenalin dirinya. Si pendek Cleo namanya Lita dan temennya yang agak tinggi namanya Tania. Gue di situ langsung juga kenalin diri. Oh iya, salam kenal Lita, Tania. Panggil aja gue Hans. Singkat cerita, setelah perkenalan itu, gue langsung ngerjain tugas yang udah dibagi sama Tania. Dan di sini waktu udah selesai semuanya, gue ngeliat Lita yang mau ngambil labu Erlenmeyer di rak, tapi dianya nggak nyampe. Dan ya udah tuh, gue langsung aja ke dia dan bantu ngambilin labu Erlenmeyer itu. Erlenmeyer dah. Tapi waktu baru aja angkat tuh botol, secara tiba-tiba aja ada cicak loncat dari situ yang langsung ke pundak Lita. Dan di sini secara spontan Lita teriak kencang sambil meluk tangan gue. Hans, usir cicaknya, Hans, usir. Gue di sini yang ngeliat cicak itu habis lompat langsung lari pergi, nyoba nenangin Lita dengan ngomong kalau misalnya cicaknya udah pergi. Dan terus gue minta dia buat ngelepasin tangan gue karena dari tadi kita diliatin sama anak-anak yang lain. Kemudian Lita langsung lepasin gandengannya itu dan minta maaf ke gue sambil wajahnya yang memerah. Gue cuma bisa ketawa kecil ngeliat tingkah lakunya dia yang menurut gue lucu. Dan gak kerasa gara-gara kejadian itu kita mulai deket. Meskipun kadang-kadang Lita ngejek gue dengan sebutan tiang berjalan atau tiang tidur, gue tinggal balas ejekan itu dengan ngomong botol Yakult atau botol Cleo. Dan ya sejak gue deket sama Lita, gak jarang nilai gue meningkat karena hampir setiap pulang sekolah gue mampir ke rumah dia buat belajar bareng berdua doang. Dan juga pernah nih gue sempat nginep di rumah dia gara-gara hal ini. Jadi waktu pulang sekolah seminggu sebelum ulangan semester, kita kan lagi belajar bareng sampai jam 5 sore. Dan waktu gue izin pamit pulang ke Lita sama kedua orang tuanya, secara tiba-tiba aja hujan turun deras banget lengkap sama petir-petirnya. Dan karena hal itu gue disuruh sama orang tuanya Lita buat neduh aja dulu di situ sampai hujannya reda. Dan karena emang gak bisa nolak, ya udah deh gue neduh di rumahnya Lita malam itu. Terus singkat cerita, waktu yang awalnya gue cuma niat neduh bentaran doang, ini malahan sampai jam 9 malam hujannya belum beres. Dan di sini karena kebetulan bokapnya Lita kerjanya malam, gue malah dititipin buat disuruh nginep aja di situ, jagain nyokapnya Lita sama si Lita. Dan gue dengan entengnya disuruh tidur aja di kamarnya Lita sama bokapnya Lita. Gue awalnya panik banget waktu ngedenger disuruh tidur di kamarnya Lita karena awalnya gue mikir kalau misalnya bakalan tidur di ruang tamu aja. Tapi di sini sambil ketawa kecil, bokapnya Lita bilang ke gue kalau misalnya Lita sebenarnya takut sama petir dan suka tidur bareng ibunya kalau misalnya hujan. Lita yang ngedenger bokapnya ngejek dia langsung bilang dan ngomong, "Ah, udah deh, gak usah ngomong gitu ke Hans. Aku gak takut petir ya." Gua bokap sama nyokapnya Lita ngedenger Lita ngomong kayak gitu cuman bisa ketawa kecil. Dan terus setelah itu tangan gua langsung ditarik sama Lita buat diantar ke kamarnya. Kemudian waktu udah nyampe itu, gua masih gak habis pikir bakalan disuruh nginep di kamar cewek. Tapi tiba-tiba aja gue keinget kalau misalnya rame lanjut part 2.